Kisah Sahabat Nabi Ukasyah bin Mihsan. Bagian 1. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Ukasyah bin Mihsan merupakan sahabat Nabi yang didoakan oleh Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab. Ia adalah seorang sahabat dari kalangan muhajirin dari Bani Abdusyams. Ia juga terkenal akan ketampanan, keberanian, dan keteguhan imannya. Ukasyah termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ia bersama orang mukmin lainnya pernah menerima siksaan dari orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW melihat siksaan yang begitu berat menimpa para sahabat, sehingga beliau memerintahkan mereka untuk hijrah ke Madinah. Ukasyah pun termasuk sahabat yang ikut dalam hijrah tersebut. Ukasyah turut bertempur menegakkan agama Allah dalam medan perang. Di antaranya ikut serta dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, dan perang sesudahnya. Perang Badar adalah perang besar pertama dalam sejarah Islam yang menjadi penentu kesinambungan dakwah Islam. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Diikuti oleh sekitar 313 pasukan muslimin. Mereka berjuang melawan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat. Pasukan muslim hanya mengendarai 2 ekor kuda dan 70 ekor unta yang mereka naiki secara bergantian. Sementara itu dari pihak musuh mengendarai ratusan unta dan kuda dengan persediaan bahan makanan yang memadai. Abu Jahal memimpin kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1000 personil. Dalam perang Badar, Ukasyah bertarung dengan sangat gigih. Begitu sengitnya pertempuran itu, sampai-sampai pedang miliknya patah. Melihat pedang Ukasyah patah, Rasulullah SAW mendekatinya. Kemudian beliau memberinya sepotong kayu dan berkata, "Pegang ini wahai Ukasyah." Ukasyah pun menerima kayu itu dan ia gerak-gerakkan seolah memegang sebilah pedang. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayu itu berubah menjadi pedang sungguhan yang hampir tidak ada tandingannya. Pedang tersebut berwarna putih seperti garam. Ukasyah memberi nama pedangnya dengan nama Al-Aun. Lalu ia kembali melanjutkan peperangan menggunakan pedang tersebut. Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin dalam perang Badar. Para sahabat yang ikut dalam perang Badar memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disebut ahli Badar. Keutamaan para ahli Badar yaitu mereka termasuk kaum muslimin yang terbaik. Dosa-dosa mereka diampuni dan termasuk penghuni syurga. Ukasyah juga berperan penting dalam ekspedisi Sariyah di Qamar. Sariyah merupakan perang di zaman Rasulullah SAW yang tidak dihadiri langsung oleh beliau. Pada perang tersebut, Rasulullah menunjuk salah seorang sahabat untuk memimpinnya. Di bulan Rabiul Awal tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW menunjuk Ukasyah untuk memimpin pasukan Sariyah ke wilayah Qamar. Qamar merupakan nama sungai dari Bani Asad. Berangkatlah pasukan Ukasyah yang berjumlah 40 orang. Ketika penduduk dari kabilah Bani Asad mengetahui kehadiran Ukasyah dan pasukan muslim, maka mereka pun melarikan diri. Ukasyah berhasil menguasai mata air mereka. Ia kirim sejumlah mata-mata sehingga mengetahui tempat persembunyian ternak mereka. Setelah itu, Ukasyah menyerang tempat tersebut dan berhasil menguasai 200 ekor unta. Unta-unta itu selanjutnya digiring dan dibawa ke Madinah. Salah satu keistimewaannya yang masyhur adalah Rasulullah SAW pernah mendoakannya masuk surga tanpa hisab. Sejumlah hadis meriwayatkan kisah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sekelompok orang dari umatku masuk surga. Mereka berjumlah 70.000 orang. Wajah mereka bersinar seperti rembulan di bulan purnama." Ukasyah yang mendengar hal itu lalu bangkit, mengangkat selai kain yang ada padanya dan berkata,
Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku salah satu dari mereka. Ya Allah, masukkanlah dia di antara mereka. Kemudian seorang laki-laki Ansor bangkit dan berkata, Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku salah satu dari mereka. Ukasyah telah mendahulimu. Dari kisah tadi menunjukkan betapa Ukasyah sangat menginginkan surga sehingga ia meminta doa dari Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW tadi juga memberitahu bahwa kelak akan ada penghuni surga tanpa hisab. Ketika orang berikutnya setelah Ukasyah ingin meminta didoakan oleh Nabi SAW, beliau menolaknya dengan memberikan perkataan yang halus atau kiasan. Hal itu dilakukan agar tidak menyinggung perasaannya dan sekaligus agar yang lainnya juga tidak meminta doa seperti itu lagi. Demikian betapa elok akhlak Rasulullah SAW. Demikian kisah Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu bagian 1. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, keberanian Ukasyah dalam menegakkan agama Allah dapat kita teladani sebagai keberanian dalam menegakkan kebenaran. Kedua, bahwa Ukasyah bin Mihsan memiliki keutamaan yaitu masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Ukasyah bin Mihsan bagian 2. Gugurnya Ukasyah di tangan seorang nabi palsu. Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu seorang sahabat yang dikenal memiliki keterampilan dalam berkuda. Saat itu Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, Di antara kami ada seorang satria penunggang kuda terbaik dari bangsa Arab. Siapakah dia, wahai Rasulullah? Ukasyah bin Mihsan. Lalu Dirar bin Al-Aswar berkata, Dia adalah salah seorang di antara golongan kami, ya Rasulullah. Dia bukan bagian dari kalian, tapi bagian dari kita. Maksud Rasulullah SAW bahwa Ukasyah adalah bagian dari kaum muslimin sebaiknya tidak menyebutkan dari suku tertentu. Hal itu menunjukkan bahwa tidak bolehnya membanggakan kesukuan. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Ukasyah tetap ikut dalam peperangan menegakkan agama Allah. Kala itu ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang menggantikan beliau. Banyak suku Arab keluar dari agama Islam atau murtad. Motif suku-suku Arab yang memberontak karena merasa perjanjian mereka dengan Nabi Muhammad SAW bersifat pribadi. Setelah beliau wafat, mereka tidak punya kewajiban untuk mengabdi kepada kekuasaan baru. Sementara itu, wilayah yang masih memeluk Islam adalah Mekah, Madinah, dan Taif. Golongan kaum murtad ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu: pertama, mereka yang meninggalkan Islam secara keseluruhan dan kembali menyembah berhala. Kedua, mereka yang masih mengakui Islam dan mendirikan salat tetapi menolak untuk membayar zakat. Dan ketiga, mereka mengikuti seseorang yang mengaku sebagai nabi. Kemunculan nabi palsu ini sebenarnya telah ada sejak Rasulullah masih hidup, dan fitnah besar itu semakin kuat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sebab munculnya orang-orang yang mengaku nabi itu diantaranya adalah rasa hasad dan persaingan kabilah. Mereka ingin kabilahnya lebih unggul setelah melihat keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah dan terangkatnya kedudukan Quraisy di Jazirah Arab setelah beliau wafat. Keinginan menjadi pemimpin juga menjadi penyebabnya. Banyak pemuka kabilah yang menginginkan kedudukan dan kehormatan di tengah masyarakat mereka, serta ingin menandingi popularitas kota Mekah yang memiliki Ka'bah. Hal ini tampak pada dakwah Musailamah Al-Kadzab kepada sukunya, yaitu Bani Hanifah. Dan ia membuat tempat suci di Yamamah. Ia memberlakukan aturan dan ritual tertentu di tempat itu agar terkesan sebagai tempat suci.
Selain itu ada Tulaihah al-Asadi dari Bani Asad, Al-Aswad al-Ansani di Yaman, dan Najah bin al-Harits dari Bani Tamim. Pada waktu itu para sahabat melakukan musyawarah mengenai cara mengatasi gelombang kemurtatan yang terjadi pada bangsa Arab. Musyawarah itu berjalan cukup sengit dan saling berlawanan. Umar bin Khattab dan sejumlah sahabat berpendapat untuk tidak memerangi mereka yang tidak menunaikan zakat, asal mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Khalifah Abu Bakar bertekad untuk memerangi mereka pada kaum yang telah keluar dari agama Islam itu. Demi Allah, orang yang keberatan menunaikan zakat kepadaku yang dulu mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW akan kuperangi. Lalu pada akhirnya Umar mengatakan, Demi Allah, tiada lain yang harus kukatakan. Semoga Allah melapangkan dada Abu Bakar As-Siddiq dalam berperang. Aku tahu dia benar. Maka terjadilah perang Riddah, yakni perang melawan golongan murtad. Di Zukiso dekat Madinah, Abu Bakar telah membentuk 11 pasukan. Salah satu pasukannya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Para utusan tersebut akan dikirim ke kabilah-kabilah yang masih berpaling dari Islam dan tidak ingin kembali ke ajaran Islam. Abu Bakar meminta Khalid bergerak menuju Tulaihah al-Asadi, setelah itu menuju Bani Tamim. Di Zukiso inilah mereka berpisah, berangkat menuju ke daerah tugas masing-masing, sedangkan Abu Bakar kembali ke Madinah. Mereka pergi dengan membawa surat yang berisikan seruan untuk kembali pada Islam dan akibat buruk bagi orang-orang yang masih murtad. Jika mereka bersedia kembali pada Islam, maka kaum muslimin tidak akan melakukan penyerangan. Namun balasan surat dari kaum pemberontak tersebut malah menyulut terjadinya peperangan. Tulaihah al-Asadi adalah nabi palsu dari kalangan Bani Asad. Dulunya ia memeluk Islam pada tahun 9 Hijriah. Akan tetapi di akhir hayat Rasulullah SAW, ia keluar dari Islam dan mengaku sebagai seorang nabi. Ia pun menentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Tibalah saatnya Khalid bin Walid bergerak menghadapi kaum murtad itu. Ia datang dengan pasukannya. Khalid mengutus Ukasyah bin Mihsan dan Sabit bin Akram sebagai pengintai yang merintis jalan. Kala itu, Ukasyah membawa Al-Aun, sebuah pedang penuh berkah yang Rasulullah berikan pada saat Perang Badar. Dengan penuh keberanian, Ukasyah dan Sabit menjalankan perintah sang panglima. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Hibal, saudara Tulaihah, dan mereka membunuhnya. Mendengar kabar terbunuhnya saudaranya itu, Tulaihah, Salamah, dan saudaranya yang lain lalu keluar dan mencari berita lebih lanjut. Bertemulah mereka dengan Ukasyah dan Sabit. Pertarungan di antara mereka tidak dapat dihindari. Salamah membunuh Sabit bin Akram, sementara Ukasyah masih bertahan menghadapi Tulaihah. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Tulaihah meminta bantuan Salamah untuk menyerang Ukasyah. Ukasyah akhirnya gugur di tangan mereka. Ketika Khalid dan pasukannya datang, mereka melihat Ukasyah dan Sabit telah gugur. Salah seorang dari mereka berkata, Dua orang pemimpin dan pahlawan muslim. Kemudian Khalid memerintahkan agar Ukasyah dan Sabit dimakamkan dengan bajunya masing-masing. Pada misi ini, Khalid berhasil mengalahkan pasukan Tulaihah. Namun Tulaihah berhasil melarikan diri ke Syam. Pada masa tersebut, ia sadar dan kembali memeluk Islam. Suatu hari, Umar bin Khattab bertemu dengan Tulaihah. Kemudian ia berkata, Apakah engkau yang telah membunuh orang yang saleh, yakni Ukasyah bin Mihsan? Ukasyah menjadi orang yang bahagia. Ia mati syahid karena diriku, dan aku menjadi orang yang celaka karena dirinya. Namun aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu bagian 2. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, hati manusia bisa berbolak-balik, maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar selalu diberi keteguhan iman. Kedua, keberanian Ukasyah dalam perang Riddah
menunjukkan bahwa ia rela berkorban membela kebenaran dan menegakkan kembali agama Allah. Ketiga, Allah Maha Pengampun, maka hendaknya kita tidak berhenti memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun memiliki banyak kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.